Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felix Ferdinandus Marto Pasaribu dengan NIM 122140070 dari kelas RA ingin mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Perancangan Desain UI UX Sistem Deteksi Hoax berbasis website menggunakan metode User Centered Design. Masuk ke bab pertama, latar belakang masalah, di mana penyebaran informasi palsu atau hoax telah menjadi tantangan global yang serius, terutama dengan semakin pesatnya perkembangan media digital. Informasi yang gak valid ini dapat menyebar dengan cepat tanpa verifikasi yang memadai. Hal ini dapat menyebabkan dampak negatif pada berbagai aspek kehidupan seperti sosial, politik, bahkan kesehatan pada masyarakat. Dan di Indonesia sendiri, masalah hoax semakin kompleks karena rendahnya literasi digital masyarakat. Sebagai negara dengan penetrasi internet yang tinggi, masyarakat Indonesia rentan terhadap manipulasi informasi. Lalu, penelitian sebelumnya juga menyoroti pentingnya desain UI UX yang inklusif, terutama dalam konteks edukasi untuk kelompok khusus. Dalam konteks deteksi hoax ini, rancangan antarmuka yang user-friendly dapat memastikan bahwa sistem tersebut efektif digunakan oleh masyarakat umum. Dan metode yang digunakan adalah metode User Centered Design UCD, di mana pendekatan yang relevan untuk menjawab permasalahan ini. Pendekatan ini melibatkan pengguna secara langsung dalam seluruh tahapan, mulai dari identifikasi kebutuhan pengguna hingga evaluasi prototipe. Lanjut ke identifikasi masalah. Yang pertama, kurangnya sistem deteksi hoax yang dirancang dengan antarmuka UI UX yang optimal sehingga masyarakat kesulitan untuk menggunakannya. Yang kedua, desain antarmuka pada sistem deteksi hoax saat ini seringkali tidak melibatkan kebutuhan pengguna secara langsung. Yang ketiga, rendahnya tingkat literasi digital masyarakat Indonesia yang membuat mereka sulit membedakan informasi apakah hoax atau valid. Lalu masuk ke rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang desain UI UX yang efektif untuk aplikasi pendeteksi hoax. Yang kedua, bagaimana metode user-centered design ini dapat diimplementasikan dalam pengembangan desain aplikasi pendeteksi hoax. Lalu yang ketiga, bagaimana tingkat keterlibatan pengguna mempengaruhi efektivitas desain aplikasi pendeteksi hoax. Lalu untuk tujuan penelitian sendiri ini, yang pertama itu yang pasti merancang desain UI UX untuk sistem pendeteksi hoax yang mudah digunakan dan efektif. Yang kedua, mengimplementasikan metode user-centered design untuk memastikan bahwa kebutuhan pengguna terakomodasi dalam setiap tahap desain aplikasi. Yang ketiga, mengevaluasi tingkat efektivitas desain aplikasi berdasarkan keterlibatan dan pengalaman pengguna. Lalu untuk manfaat penelitian sendiri, sini ada 3. Untuk manfaat teoritis, kontribusi pada pengembangan ilmu bidang rekayasa perangkat lunak. Manfaat praktis, sistem yang mudah digunakan masyarakat. Manfaat sosial, meningkatkan literasi terhadap hoax. Lalu untuk tinjauan pustaka, sini saya ada 5 referensi. Lalu ke landasan teori yang digunakan ini pertama adalah website, ada hoax dan literasi digital, ada UI UX, ada use case diagram, ada activity diagram, ada metode user centered design, ada usability testing, dan sistem usability scale. Lalu untuk desain penelitiannya sendiri, kita mulai setelah start itu masuk ke metode user centered design. Dan tahap pertama itu ada plan the human centered process, yang kedua ada specify the context of use, lanjut ke specify the user and organization requirement atau kebutuhan pengguna, lalu ke produce design solution, produksi desainnya, lalu ke evaluate design again user requirement. Ini evaluasi desain yang sudah digunakan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Lalu dicek apakah sudah sesuai atau enggak. Kalau sudah sesuai, lanjut ke eksperimen dan pengujian. Lalu selesai. Kalau enggak, kembali ke specify the context of use, lanjut hingga ke evaluasi lagi. Mengapa menggunakan metode user centered design? Jadi saya memilih user centered design ini sebagai metode desain karena metode ini memiliki fokus utama pada pengguna. Pendekatan ini secara eksplisit melibatkan pengguna dalam setiap proses, mulai dari pengumpulan kebutuhan hingga evaluasi sistem. Jadi, solusi yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan, harapan, dan preferensi pengguna. Lalu, ke tahap berikutnya, yaitu plan the human-centered process. Jadi, tahap persiapan ini, penulis melakukan studi literatur dengan pencarian informasi pendukung, melalui berbagai sumber referensi. Referensi ini mencakup juga jurnal ilmiah, buku,
situs resmi, dan dokumen akademik lainnya. Studi literatur yang ini dilakukan untuk memperdalam pemahaman terkait konsep user interface, user experience, user centered design, pengembangan website, evaluasi usability, serta pendekatan desain berbasis manusia. Lalu tahap selanjutnya adalah specify the context of use, di mana pada tahap ini dilakukan pengumpulan data menggunakan survei Google Form kepada 13 responden. Dari hasil survei ini Anda dapat diidentifikasikan pertama kesulitan membedakan berita palsu atau berita asli, tidak adanya alat sederhana untuk memverifikasi informasi secara cepat, sistem serupa yang tersedia dianggap terlalu rumit, lalu keempat kurangnya fitur edukasi di sistem yang mendukung literasi digital masyarakat. Lanjut ke tahap ketiga yaitu specify the user requirement. Jadi di sini itu untuk kebutuhan penggunanya dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada kebutuhan fungsional, yang kedua adalah kebutuhan non-fungsional. Untuk kebutuhan fungsional sendiri sini ada 5. Sistem mampu memverifikasi berita secara otomatis menggunakan algoritma analisis teks. Fungsional kedua, pengguna dapat mengunggah teks berita untuk dianalisis kredibilitasnya, menyediakan grafik atau indikator sederhana untuk menunjukkan hasil analisis berita, valid atau hoax. Lalu yang keempat, menjadikan fitur edukasi untuk meningkatkan literasi digital masyarakat, lalu memberikan notifikasi real-time kepada pengguna terkait berita yang terdeteksi sebagai hoax. Untuk kebutuhan non-fungsional sendiri, sini ada 5 parameter. Yang pertama kemudian penggunaan, kedua responsivitas, ketiga keamanan data, keempat kecepatan akses, dan yang kelima skalabilitas. Masuk ke use case diagram. Use case diagram ini interaksi dimulai dengan pengguna mengunggah teks berita, lalu sistem menganalisis teks berita yang diunggah oleh user, lalu hasil teks berita itu diberikan, hasil analisis diberikan kepada pengguna, lalu pengguna dapat melihat hasil analisisnya, lalu pengguna juga bisa membaca edukasi literasi digital. Jadi edukasi literasi digital ini dirancang untuk membantu pengguna memahami cara mengenali berita palsu serta meningkatkan literasi digital mereka. Lalu ada activity diagram. Jadi diagram ini memvisualisasikan bagaimana pengguna dan sistem berinteraksi untuk menyelesaikan proses deteksi hoax. Proses ini dimulai ketika pengguna membuka sistem. Jadi pengguna membuka sistem, lalu pengguna mengunggah, mengupload teks berita, lalu sistem menganalisis teks berita. Lalu ada pilihan kemungkinan keputusan, ada valid atau hoax. Nah, jadi kalau valid menampilkan hasil valid, kalau hoax menampilkan hasil hoax. Lalu keduanya itu masuk ke keputusan pemilihan kedua, apakah ingin membaca literasi digital? Kalau iya, maka pengguna membaca literasi digital. Lalu ke pilihan yang selanjutnya adalah menggugah lagi. Apakah pengguna ingin menggugah lagi atau enggak? Kalau enggak, sistemnya selesai. Kalau iya, maka user kembali ke menggugah teks berita. Lalu untuk produce design solution, tahap berikutnya ini ada low fidelity dan high fidelity. Jadi prototipe lo-fi ini adalah representasi awal desain yang bersifat sederhana dan fokus kepada gambaran kasar. Lalu high fidelity ini adalah versi lanjutan dari desain yang lebih mendetail dan realistis. Untuk usability testing, pengujiannya sini ada 5 skenario. Lalu hasil pengujian ini akan digunakan untuk iterasi lebih lanjut jika ditemukan kendala atau kebutuhan perbaikan pada antarmuka sistem. Kalau udah valid semuanya, maka sistem bisa diimplementasikan lebih lanjut. Lalu untuk sistem usability scale, pengujian untuk desainnya, sini ada 10 pertanyaan, ada negatif, ada positif. Nah, hasil dari penjualan ini dirumuskan untuk menjadi penentu tingkat kelayakan aplikasi. Peneliti akan memperoleh nilai SUS yang kemudian dibandingkan dengan tabel interpretasi grading, di mana jika skor SUS itu setidaknya mencapai 70 atau dalam skala huruf C, itu sudah cukup lah untuk desainnya. Interpretasi skor SUS juga dapat didukung dengan adjective rating sebagai panduan tambahan dalam menilai usability system. Sekian dari presentasi proposal penelitian saya, terima kasih.